Tak semua luka bisa sembuh dengan keadilan. Tak semua suara bisa terdengar meski sudah berteriak. Woman from Rote Island bukan sekedar film, tapi refleksi nyata tentang bagaimana perempuan harus berjuang di tengah adat, stigma, dan ketidakadilan. Woman from Rote Island mengajak kita untuk melepaskan sudut pandang sebagai orang kota. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memandang latar belakang. Bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Namun, realitas menjadi semakin kompleks ketika budaya dan adat masih begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat. Para perempuan dalam film ini tidak hanya berhadapan dengan stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, tetapi juga dengan aturan adat yang membatasi ruang gerak mereka. Sepanjang film, penonton diajak untuk memahami bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan tidak semudah melapor ke polisi atau membuatnya viral di media sosial. Ada proses adat yang harus diikuti, yang terkadang justru menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Rasanya begitu menyesakan melihat bagaimana para perempuan ini harus berjuang menghadapi kemalangan mereka. Film ini diawali dengan situasi duka, meninggalnya suami Oprah yaitu Abram, dan hanya menunggu Martha sang anak jika ingin dikuburkan. Meski itu melawan adat, ia harus melakukannya. Ketika 8 hari lamanya menunggu, akhirnya Martha pulang. Oprah yang berani menantang adat dan patriarki demi melindungi anaknya, meskipun itu berarti menghadapi berbagai konsekuensi. Martha yang pulang ke kampung halamannya dengan membawa trauma mendalam setelah bekerja di luar negeri, hanya untuk dihadapkan pada penderitaan yang lain. Bertha yang turut mengalami nasib tragis dan harus memikul beban berat yang seolah tidak berkesudahan. Dari segi acting, meskipun para pemerannya bukan aktor terkenal, mereka berhasil memberikan performa yang sangat luar biasa. Emosi yang mereka tampilkan terasa begitu nyata, membuat kita seolah-olah menyaksikan kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh adegannya adalah di mana di awal film saat rumah Oprah dipenuhi aktivitas setelah kematian suaminya, yaitu Abram. Segala ritual adat dan hiruk-pikuk di sekitarnya terasa begitu natural, seakan-akan kita tidak sedang menonton sebuah adegan yang diskenariokan. Sebagai aktor pendatang baru yang harus membawakan cerita penuh drama dan emosi yang intens, mereka berhasil menyajikan akting yang meyakinkan. Beberapa adegan sukses membuat saya larut dalam emosi, yang tentunya tidak lepas dari arahan sang sutradara, yaitu Jeremias Nyangoen. Ia sebelumnya dikenal sebagai aktor dalam film Sumanto yang dirilis tahun 2004 dan kini berhasil membuktikan kepiawaiannya di balik layar. Sinematografi garapan Joseph Holid juga patut diapresiasi, terutama dengan teknik one take dan long shoot yang berhasil menangkap emosi secara mendalam. Namun, ada beberapa transisi yang terasa kurang mulus dan sedikit memaksakan perpindahan sudut kamera, sehingga terkadang mengganggu ritme cerita. Salah satu keputusan yang menarik adalah tidak terlalu mengeksploitasi keindahan lanskap Rote yang sering menjadi fokus utama dalam film berlatar daerah eksotis. Hal ini membuat penonton tetap fokus pada cerita tanpa terdistraksi oleh visual yang terlalu indah. Pada akhirnya, Woman from Rote Island ini berhasil menangkap betapa mencekamnya pengalaman menjadi korban kekerasan seksual dan patriarki, layaknya sebuah trailer yang begitu dekat dengan kenyataan. Namun, film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Ceritanya terlalu luas dalam menggambarkan isu kekerasan terhadap perempuan, sehingga fokus terhadap satu karakter, yaitu Martha, menjadi kurang tajam. Selain itu, kemunculan konflik Bertha yang terasa kurang relevan, seolah-olah cerita ini juga tentang dirinya. Beberapa adegan kekerasan pun dibuat terlalu berlebihan, sehingga menyerupai unsur horor yang sebenarnya itu bisa dikemas lebih simpel, namun tetap berdampak emosional. Bagian akhir film terasa terlalu singkat dalam menyelesaikan konflik, yang seharusnya bisa dieksekusi lebih intens melalui sinematografi dan musik latar yang begitu mencekam. Kesimpulan dari film ini adalah potret kelam tentang trauma dan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap adat. Buat rating pribadi, gue ngerating film ini 6,8/10. 3 untuk akting para pemain, 2 untuk kekuatan cerita, dan 2,8 untuk aspek visual dan musik latar. Terkait akhir film yang tidak menghadirkan happy ending atau kesimpulan yang tuntas, menurut gue justru itu adalah refleksi dari kenyataan. Kasus kekerasan seksual di dunia nyata jarang sekali menemukan titik terang, dan perjuangan korban untuk mencari keadilan masih terus berlangsung. Buat kalian yang penasaran, film ini udah ada di Netflix, coba aja tonton dan rasakan sendiri pengalaman serta pelajaran yang bisa diambil. Setelah nonton, kalian jangan lupa nih untuk kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan kasih tahu juga nih film apa lagi yang harus kita bahas selanjutnya.